Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan antara Shinobu Kocho melawan Doma pada arc Castle Infinity. Sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada chapter 140, setelah para pemburu iblis terjebak ke dalam Kastil Infinity, Shinobu yang sedang mencari jalan tiba-tiba mencium bau darah di ruangan yang ada di dekatnya. Saat Shinobu membuka pintu ruangan itu, dia langsung terkejut saat melihat banyak mayat wanita yang tergeletak dan satu orang iblis yang sedang memakan mayat-mayat tersebut. Ternyata, iblis tersebut adalah iblis bulan atas kedua bernama Doma. Saat Doma sedang asik memakan para wanita itu, dia pun langsung menyadari keberadaan Shinobu yang masuk ke ruangannya dan menganggap kalau Shinobu adalah daging wanita segar yang dikirim oleh Nakime kepadanya. Kemudian, pada chapter 141, Shin langsung memperlihatkan masa lalu Shinobu saat kematian kakaknya. Di sana terlihat saat Shinobu sedang menangis sambil menopang kakaknya, Kanae, yang sedang sekarat. Kanae bilang ke Shinobu kalau Shinobu tidak perlu menjadi pemburu iblis agar bisa hidup seperti gadis normal lainnya. Karena Kanae tidak ingin Shinobu membalas dendam kepada iblis kuat yang telah membunuh kakaknya itu. Tapi Shinobu menolak. Sambil menangis, Shinobu bertanya kepada Kanae seperti apa iblis yang telah melukai kakaknya itu, agar dirinya bisa membalaskan dendamnya. Kanae lalu menjawab kalau iblis itu mempunyai noda darah di atas kepalanya. Iblis itu juga selalu tersenyum dengan santai dan berbicara dengan tenang dan ramah. Kembali ke pertemuannya dengan Doma, di pertemuan tersebut, Doma menyapa Shinobu dengan senyuman ramah. Shinobu pun langsung menyadari perilaku dan ciri-ciri iblis yang disebutkan oleh kakaknya dulu. Dia langsung menyadari kalau Doma adalah iblis yang telah membunuh kakaknya, dan di tengah sapaan tersebut, tiba-tiba di antara tumpukan mayat yang dibawa oleh Doma, ada seorang wanita yang terlihat masih hidup dan meminta tolong kepada Shinobu. Tapi saat Doma akan membunuhnya, dengan cepat Shinobu langsung menolong wanita itu dengan sangat cepat sehingga membuat Doma terkejut. Walau Shinobu terlihat cepat, tapi sayangnya setelah Shinobu menolong wanita tersebut, ternyata tubuh wanita itu sudah terpotong-potong oleh Doma saat Shinobu mencoba menolongnya sehingga membuat Shinobu terkejut. Pada saat itu, Shinobu teringat perkataan kakaknya yang memberitahu kalau senjata yang digunakan iblis yang menyerang kakaknya adalah sepasang kipas yang tajam. Di sini, Doma memperkenalkan dirinya kalau dia adalah pendiri suatu sekte yang membuat dirinya dan para pengikutnya bahagia dengan cara memakannya. Lalu, Shinobu berdebat dengan Doma tentang kematian-kematian wanita yang dibunuhnya, dan tentang apa yang Doma lakukan adalah hal yang terpuji bagi sektenya dengan memakan mereka agar mereka bisa hidup di dalam diri Doma selamanya. Setelah pembicaraan itu, Shinobu pun merasa sangat kesal kepadanya, dan dia dengan perasaan marah memberitahu kalau hal-hal yang mengganggu dirinya juga adalah karena Doma telah membunuh kakaknya. Sambil menunjukkan haori yang dipakainya, yang mana haori tersebut adalah haori milik kakaknya yang saat itu bertarung dengan Doma. Melihat hal itu, Doma pun langsung teringat kepada gadis pengguna nafas bunga yang telah dia bunuh. Doma juga menjelaskan kalau pada saat itu dirinya tidak sempat memakan Kanae karena matahari akan segera terbit. Dan saat sedang berbicara, Shinobu dengan cepat langsung menusuk mata Doma dengan pedang dicirin racunnya. Tapi dengan santainya, Doma menyerang balik dengan teknik darah iblis esnya sehingga memaksa Shinobu untuk mundur. Saat Doma mencoba untuk meregenerasi matanya kembali, tiba-tiba kepalanya terasa sakit hingga memuntahkan banyak darah. Doma ternyata telah mengetahui penggunaan racun Shinobu saat Shinobu sedang berada di Gunung Natagumo saat sedang melawan keluarga iblis laba-laba. Menurutnya, racunnya dulu tidak lebih kuat dari racun yang sekarang dia gunakan kepadanya. Shinobu merasa terkejut karena para iblis ini bisa saling bertukar informasi, dan Doma kemudian menjelaskan lagi bahwa kata Muzan, racun milik Shinobu, bisa beradaptasi dengan iblis manapun. Setelah berhasil menetralkan racunnya, Doma pun mengetahui dan mendengar suara bagaimana Shinobu meracik racunnya pada nichirinnya, yaitu pada saat menyarungkan pedangnya. Setelah mengetahui kalau Shinobu menggunakan serangan racun, Doma pun merasa sangat senang kalau dirinya akan diserang dengan serangan racun selanjutnya. Kemudian Shinobu pun langsung kembali bersiap-siap untuk menyerang Doma lagi, walaupun dirinya sudah menduga semua hal tersebut.
Lalu pada chapter 142, Shin memperlihatkan masa lalu Doma saat dirinya masih kecil. Pada saat itu, Doma sudah menjadi pemimpin sekte miliknya di umurnya yang masih sangat muda. Karena matanya yang unik, berwarna pelangi, dan rambutnya yang berwarna putih, orang tuanya menganggap kalau Doma bisa mendengar suara dewa, walaupun sebenarnya dia tidak bisa dan tidak percaya dengan dewa. Dan karena hal itu pun, kedua orang tuanya mendirikan sekte dengan Doma sebagai pemimpinnya, hingga membuat orang-orang menyembah dan berdoa kepadanya, walaupun Doma tidak peduli sama sekali dan merasa kasihan kepada orang-orang bodoh yang menyembahnya. Karena Doma ingin membuat para pengikutnya bahagia, akhirnya Doma mengoleksi puluhan tengkorak pengikutnya agar terus bersamanya. Kembali ke pertarungan, setelah Doma terkena tusukan Nichirin racun yang kesekian kalinya, Doma menganggap kalau racunnya masih belum mempan terhadap dirinya. Tapi di sisi lain, Shinobu sudah terlihat kelelahan dan kedinginan akibat serangan darah iblis es milik Doma. Shinobu merasa kalau kekuatan dan daya tahan iblis bulan atas sangatlah kuat. Lalu Doma yang melihat Shinobu kelelahan dan kedinginan menganggap kalau paru-paru milik Shinobu sudah mulai membeku karena jurus darah iblis miliknya. Karena Doma dapat merubah darah bekunya menjadi kabut es dan menyebarkannya dengan kipasnya untuk menyulitkan pernapasan Shinobu. Setelah itu, Shinobu langsung mencoba menyerang Doma kembali dengan racun di pedangnya yang banyak melalui serangan beruntun. Akan tetapi, setelah berhasil menyerang Doma dengan beberapa tusukan, Shinobu pun juga terluka karena terkena serangan balasan dari Doma saat sedang menyerangnya. Kemudian setelah serangan itu, Doma pun sangat menyayangkan serangannya karena seharusnya Shinobu memenggal lehernya saja daripada meracuninya. Dan ketika Doma sadar dengan ketidakmampuan Shinobu dalam memenggal, Doma pun meledek Shinobu yang tak bisa menebas lehernya karena tubuhnya yang kecil. Mendengar hal itu, Shinobu pun yang tertunduk merasa terkejut dan putus asa dengan tubuhnya yang kecil hingga membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Saat sedang merenung, tiba-tiba bayangan kakaknya muncul di hadapan Shinobu yang sedang tertunduk dan memberikan motivasi kepada Shinobu untuk terus bertahan walaupun paru-paru kirinya kini sudah hancur dan dirinya kehilangan banyak darah. Setelah mendapatkan motivasi dari bayangan kakaknya untuk terus berjuang dan berkorban walaupun sudah berjanji kepada Kanao, semangat Shinobu akhirnya kembali bangkit. Dan pada saat itu, Doma pun langsung menghampirinya untuk meminta maaf karena serangannya itu tidak langsung membuat Shinobu terbunuh sehingga membuat Shinobu tersiksa. Tapi saat dihampiri oleh Doma, Shinobu pun bangkit kembali dan membuat Doma terdiam untuk sesaat. Pada saat itu, Doma juga terkejut karena walaupun beberapa tulang Shinobu sudah hancur, tapi dia masih bisa bertahan dan berdiri kembali. Dan karena Doma merasa kasihan melihat Shinobu yang tersiksa karena lukanya, dia pun meminta kepada Shinobu untuk menyerah. Walaupun begitu, dengan keyakinannya Shinobu kembali bersiap-siap untuk menyerang leher Doma dengan Nichirin racunnya itu. Kemudian dengan cepat, Shinobu pun langsung menyerang Doma dengan tekniknya yang membuat jembatan yang dipijaknya hancur dan dapat menyerang dengan gerakan yang berubah-ubah dari segala arah sehingga membuat Doma tidak bisa memprediksi serangannya itu. Dan pada saat itu juga, dengan seluruh kekuatannya yang ada, Shinobu pun langsung menusuk leher Doma dengan Nichirinnya ke arah atap hingga menembus leher Doma dan menghancurkan atap ruangan tersebut. Setelah itu, pada chapter selanjutnya, Shin berganti memperlihatkan masa lalu Shinobu bersama keluarganya. Namun, sayangnya karena penyerangan iblis terhadap keluarganya, Shinobu dan kakaknya Kanae harus kehilangan kedua orang tuanya dan kemudian mereka berdua diselamatkan oleh Hashira Batu Gyomei Himejima. Karena kejadian itu, Shinobu pun sadar bahwa kebahagiaannya itu sangatlah singkat dan setelah diselamatkan, Shinobu juga mengetahui kalau ada orang lain yang sama seperti dirinya. Karena hal itu, dirinya ingin menjadi kuat agar bisa melindungi kebahagiaan orang banyak. Setelah kejadian itu, Shinobu dan Kanae pun berjanji untuk mengalahkan iblis sebanyak mungkin agar orang lain tidak senasib dengan mereka. Setelah berhasil menusuk leher Doma dan meracuninya, Shinobu pun terjatuh. Dan saat dia terjatuh, dia melihat Doma yang kembali memulihkan diri dari racun Shinobu sambil tersenyum. Shinobu merasa marah karena racunnya tidak mempan kepada Doma dan dengan cepat Doma langsung menangkap Shinobu yang terjatuh dengan teknik darah iblisnya dan langsung memeluknya saat Doma masih berada di langit-langit atap. Saat sedang memeluknya, Doma memuji Shinobu sambil menangis karena telah berjuang keras selama ini untuk melawan dirinya. Doma kemudian bertanya apakah ada kata-kata terakhir sebelum akhirnya Shinobu dimakan oleh Doma. Shinobu pun menjawabnya dengan perasaan marah, yaitu dengan mengutuk Doma untuk pergi ke neraka. Setelah itu, Kanao langsung muncul saat Shinobu menjatuhkan pedangnya sehingga membuat Kanao marah dan menyerang Doma.
Tapi Doma pun dapat menghindari serangan itu sambil menyerap tubuh Shinobu ke dalam tubuhnya. Doma menyuruhnya untuk tidak menebasnya karena dirinya sedang menyerap Shinobu ke dalam tubuhnya. Dan saat Kanao mengetahui hal itu, dia langsung merasa sangat marah dan akhirnya Shinobu pun mati diserap oleh Doma sehingga hanya menyisakan jepitan rambut kupu-kupu milik Shinobu bekas peninggalan kakaknya Kanae. Itu dia pembahasan alur cerita pada saat Shinobu melawan iblis bulan atas kedua Doma di Kastil Infinity. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.